Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Senin 20 Juni 2022. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya dan juga kebaikan yang dilimpahkan bagi setiap kita. Hingga saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk mengasihi, mengalami hadirat Tuhan. Bahkan juga kita boleh merasakan damai-Nya yang tidak berkesudahan. Nah saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Iya Bapa, kalau saat ini kami anak-anak-Mu boleh mendengar firman-Mu, urapi kami, kuduskan kami, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Firman-Mu menuntun, mengajar, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh bertahan di dalam setiap keadaan yang ada. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau yang memberikan kami hikmat pengertian, dan kami bersama-sama dimanapun kami berada, kami mengalami kepenuhan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, ajar kami untuk taat dan setia kepada Engkau. Dan kami bersyukur oleh karena hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Saat Tangisan Menjadi Pujian. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 41. Saya akan membacakannya buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 61, doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazar hari demi hari. Nah saudaraku, Mazmur ini merupakan salah satu dari sekian banyak mazmur yang memperlihatkan kesedihan hati Daud. Setiap mazmur Daud terdapat pola yang hampir sama, yaitu diawali dengan perasaan sedih, takut, marah maupun tertekan, dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Hal apa yang membuat Daud tertekan sehingga ia melukiskan kondisi hatinya seperti seorang yang putus asa, tidak berdaya dan ingin menyerah? Ia sedih karena anaknya Absalom memberontak dan menghasut rakyat Israel untuk melaksanakan kudeta terhadap Daud. Karena itu, Daud beserta beberapa orang kepercayaannya melarikan diri dari Yerusalem. Mungkin saja Daud sedang mencari tempat persembunyian di gua, hutan ataupun di padang gurun. Selain itu, Absalom mempermalukan ayahnya dengan cara meniduri para gundik Daud di hadapan bangsa Israel. Sehingga tindakan ini membuat Daud sangat
terpukul. Dalam kondisi yang tidak berdaya, Daud memohon pertolongan dan kekuatan Allah, karena ia tidak tahu kepada siapa harus berlindung selain kepada Allah. Baginya Allah Israel adalah menara yang kuat. Selama ia bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka ia pasti menyertainya kemanapun ia berada. Dari sini kita melihat dan menyadari bahwa Daud mengerti bahwa tembok kota Israel tidak abadi selamanya, tetapi kuasa Allah sanggup menjaganya siang dan malam. Daud bersyukur dan memuji keagungan Allah, sebab ia menjawab doanya. Allah telah mendengar doa orang yang hidup takut akan Allah. Bahkan Daud berdoa agar Allah Israel memberikan umur yang panjang kepadanya. Dan dengan berkat Tuhan, Daud melakukan dan menepati janjinya kepada Allah. Bahkan setiap hari ia mempersembahkan nyanyian dan pujian kepada Allahnya. Selain itu, umur panjang membuat Daud semakin rindu menceritakan segala perbuatan ajaib yang dilakukan Allah Israel atas orang yang takut akan namanya. Daud, walaupun seorang raja yang perkasa, tetapi hidupnya penuh dengan kesesakan dan penderitaan. Satu-satunya tempat pertolongan dan curahan hatinya hanyalah kepada Tuhan. Kesesakan dan tekanan orang-orang yang ingin membunuhnya membuat Daud melukiskan kondisi hatinya seperti seorang yang putus asa, tidak berdaya dan ingin menyerah. Dalam kondisi yang tidak berdaya, Daud tidak tahu kepada siapa harus berlindung. Satu-satunya tempat berlindung yang Daud harapkan hanya dari Allah. Daud bersyukur dan memuji keagungan Allah, sebab Daud percaya bahwa Allah menjawab doa orang yang hidupnya takut akan Allah. Bahkan Daud berdoa supaya diberikan umur panjang, karena dengan itu ia akan melakukan dan menepati nazar dan janjinya kepada Allah. Nah saudaraku, hanya kepada Allah sajalah kita boleh mencurahkan isi hati kita. Allah sanggup dan mau menampung serta mendengar isi hati kita. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita berikan pujian penyembahan kita hanya kepada Allah yang hidup. Dan saat itulah kita akan mengalami mujizat, mengalami ketenangan, mengalami perlindungan, bahkan mengalami kasih Tuhan yang begitu sempurna. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang kami rindu, yang kami percaya nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Engkau menaungi kami dengan sayap-Mu. Kami berlindung di dalam Engkau, aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami sepenuhnya terpaut hanya kepada Tuhan. Nyanyian pujian keagungan hanya bagi Tuhan. Dari mulut kami keluar ucapan syukur dan pujian penyembahan bagi Engkau, Allah yang kudus. Kami bersyukur kepadamu, karena kami mengakhiri dengan benar, dengan menang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini kami berada, urapi penuhi kami, kuatkan hati kami. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Hati kami sepenuhnya kami serahkan hanya kepada Tuhan. Di saat kami takut, kami percaya kepada Tuhan. Di saat kami mengalami kesedihan, di situ Engkau ada, menghibur kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semangat pagi dan semangat melakukan aktivitas kita saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.